Kalau semua rupa manusia tumbuhan buat manusia, hewan buat manusia, manusianya buat siapa? Manusianya buat Allah. Itu Pak. Allah jadikan semua buat kita, kita ya buat Allah. Apa? Itu tadi ibadahnya karena Allah, sholatnya karena Allah, ngajinya karena Allah, semua lillahi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pada minggu yang lalu terkait dengan hadis qudsinya Allah, bahwasanya Allah menyampaikan, berfirman melalui lisan Rasulnya, diungkapkan bahwasanya ya ibadi wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya bahwasanya permulaan kalian, awal kalian, wa akhirakum dan akhirnya kalian, wa insakum dari dan manusianya kalian, wa jinnakum dan jinnya kalian, seluruh manusia, seluruh jin dari awal sampai akhir, kira-kira berapa miliar. Sekarang aja manusia di dunia kurang lebih hampir 13 miliar. Sekarang kalau dihitung dari zaman Nabi Adam, berapa miliar sudah. Belum lagi ciptaan Allah yang namanya jin. Jin itu sekali lahir bisa 1000. Dan umurnya panjang-panjang. Ya, umurnya ratusan ribuan jin itu. Kalau manusia kecil-kecil, pendek-pendek umurnya. Ya, kecuali kalau mungkin manusia zaman Nabi Adam tinggi-tinggi, umurnya panjang-panjang. Makin kemari makin pendek. Makin pendek secara fisik, juga makin pendek umurnya. Ya, Pak. Nah, andai kata dari manusia yang pertama Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir sampai hari kiamat dikumpulkan, dan juga jin dari zamannya Nabi Adam sampai jin terakhir nanti dikumpulkan, qamu fi sa'idin wahidin, mereka kumpul satu lapangan, semuanya kumpul berapa miliar. Karena ciptaan Allah bukan hanya manusia saja, jin juga ciptaan manusia. Maksudnya jin ciptaan Allah juga, manusia ciptakan oleh Allah, jin Allah ciptakan juga, belum lagi tumbuhannya, belum hewannya. Hewan kumpul semuanya satu tempat, fasa'aluni, maka mereka minta kepadaku, ya, fa'ataitu kulla wahidin, maka aku akan memberikan akan setiap salah satu dari mereka, semuanya, semua aku berikan satu-satunya. Si A, si B, si C, semua permintaannya Allah kasih. Bukan hanya permintaan manusia, tapi permintaan jin juga Allah kasih. Ya, Pak. Ya, jin sama, ada yang kafir, ada yang muslim. Ya, Pak. Sama-sama disuruh nyembah kepada Allah, sama-sama disuruh ibadah kepada Allah. Ya. Maka kalau ada jin yang nakal, ya kayak sama kayak manusia yang nakal begitu. Suka ganggu, sama kayak manusia suka ganggu. Ada yang sholat, ada yang kagak, ada yang ibadah, ada yang kagak, sama kayak manusia. Makanya manusia kadang-kadang bergaul, berteman sama jin. Ada minta pertolongan ke jin, ini udah musyrik namanya, Pak.
Karena minta tolongnya bergantungnya kepada Allah, tetapi bergantungnya pada jin. Ini yang salah. Sedangkan Allah tegaskan, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakanlah Allah itu esa, dan Allah Tuhan bergantung, tempat meminta. Makanya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa musyrik. Seperti apa musyrik tadi? Seperti kita bergantung kepada jin, minta tolong jin. Tolong ngapain Pak? Macem-macem minta pertolongannya. Minta dibikin kebal, minta dibikin hilang. Ada nggak Pak orang? Ya. Ada yang minta dibikin dagangannya habis terus. Ada? Ada Pak. Pengen kaya, pengen cepet kaya gitu Pak, kayak instan. Akhirnya apa? Minta bantuan jin. Kemana? Ke Gunung Kawi. Ini namanya menyalahi. Mengapa? Karena Allah yang seharusnya tempat bergantung, tempat meminta, mengapa dia bergantung kepada lain Allah? Ini. Maka Allah nggak mengampuni dosa itu. Dosa mencuri Allah ampuni, dosa iri Allah ampuni, dosa zina, mabuk, judi, judol Allah ampuni. Tetapi dosa musyrik Allah tidak mudah mengampuni, dan Allah nggak mengampuni. Kenapa? Karena sudah mensekutukan Allah. Ya, lagi pula kita ini makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan. Mengapa merendahkan diri kita? Dengan cara apa? Minta tolong tadi. Kalau keterangan kami punya guru, kalau orang dalam kehidupannya selalu minta pertolongan kepada Allah, dalam arti minta pertolongan pada jin ini, jin itu, segala macam, nanti ketika akan sekarat maut, mau matinya, ada balas budi. Balas budi Pak. Jadi apa? Ruhnya susah keluar. Mengapa susah keluar? Bingung. Jin yang ini narik ke sini, jin yang itu narik ke sana. Udah ikut saya, jangan ikut saya aja. Saking banyaknya amalan yang dia amalkan, saking banyaknya jin yang dia pakai, artinya apa? Akhirnya matinya susah, cengap. Ya Pak, kebanyakan. Ini bahayanya kalau kita bergaul minta tolong sama lain Allah. Apa jawaban dia? Dulu lu gua jagain, lu dibacok ke apa-apa, ditembak ngebul. Ya, iya. Lu dagang gua habisin, gua larisin, lu gua bikin kaya. Sekarang gantian ikut gua. Tuh, balas budi Pak. Balas budi. Nggak mau, yang satu ngajak ke sono, yang satu ngajak ke sono. Akhirnya bingung ruhnya, ujung-ujungnya minta air syariat, minta air ke ustadz, ke kiai, biar apa? Biar cepat mati. Ini bahayanya. Itu belum di akhirat Pak, itu baru di dunia udah susah, apalagi nanti di akhirat. Nah, makanya kita sesama makhluk, kita makhluk, jin makhluk, setan makhluk, iblis makhluk, semua makhluk harus tunduk kepada Allah. Dan kita manusia dijadikan oleh Allah paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pak, kalau nggak bisa terbang kayaknya kurang canggih. Manusia pengen terbang, kalau kata guru kami kayak burung.
pengen jalan di air Pak, udah kayak ikan, nggak bacok dibacok pakai golok mempan, pakai celurit mempan, kayak batu. Udahlah, jadilah manusia seutuhnya sebagaimana Allah ciptakan kita adanya. Nabi Muhammad kebal nggak? Nah, Nabi Muhammad punya kebal nggak? Enggak Pak. Waktu di Taif dilempar batu, bibirnya pecah. Keluar darah nggak? Keluar darah. Perang Uhud, perang Khandaq, ya, kena senjata tajam, berdarah. Itu panutan kita, itu nabi kita. Nabi aja nggak kebal. Umatnya kadang-kadang yang bikin salah. Nah, ini Pak. Oleh karena itu kembali, seandainya semua manusia, semua jin kumpul satu tempat minta ke Allah, Allah kasih satu persatunya. Dan permintaan itu manaqasa dzalika, tidaklah mengurangi demikian itu permintaan manusia yang ribuan, yang miliaran, jin yang miliaran, mimma indi, dari sesuatu di sisiku Allah, illa kama yankusul muhitu, kecuali sebagaimana mengurangi jarum idza udkhilal bahra, ketika dimasukkan ke laut. Hebat. Jarum dimasukkan ke laut, air yang ikut di jarum, itulah semua permintaan manusia sudah ada pada jarum itu. Sedangkan karunia Allah, kekayaan Allah, kerajaan Allah itu samudranya. Ya Allah, hebat. Berarti kita ini permintaan kita kecil Pak. Jangankan permintaan Bapak, permintaan manusia seluruhnya aja, sama jin seluruhnya aja diibaratkan air yang ikut di jarum. Apalagi permintaan kita, minta kredit kita dilunasin, minta jatuh tempo biar kebayar. Kecil Pak, kecil. Karena kecil ya Pak, kalau di hadapan Allah kecil, makanya serahkan ke Allah. Masalah apapun serahkan ke Allah. Ya. Ikhtiarnya ikhtiar ya, kita kerja, kita usaha, syariatnya usaha. Harus. Jangan punya masalah serahkan ke Allah, nggak ngapa-ngapain. Salah. Syariatnya jalan, ya Pak. Hakikatnya jalan. Apa syariatnya? Dah kerja, usaha di PT apapun. Ada masalah, sambil berjalan syariatnya, mencari solusi, sambil diserahkan hatinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Kenapa? Karena semua masalah yang ada di dunia di hadapan Allah kecil. Permintaan kita kecil. Ya. Kenapa? Semua tidak lepas dari takdir dan iradahnya Allah. Maka mintanya ke Allah. Ya. Allah yang ngasih kita, Allah yang memberikan kita, maka kita mintanya ke Allah. Yang bikin susah siapa? Yang bikin senang siapa? Yang bikin bahagia siapa? Yang bikin kaya siapa? Semua ada di genggamannya, semua ada pada kudrohnya. Maka caranya minta yang punya kudroh, minta yang punya iradah, ya Allah. Cara mintanya bagaimana? Panggil namanya, dekati zatnya. Ya Pak. Bapak kalau minta sama teman, manggil nama enggak? Sama teman, nama Yusulam, mau minjem duit, manggil dulu enggak? Manggil. Assalamualaikum, Mas Sulam. Ada sehat, Sulam sehat. Tuh. Asal ngomong sehat, sambil megang paha, garuk-garuk. Dah.
deketi, sebut namanya. Saya di rumah, Pak Sulam di sini, saya samperin, mau minta, sebut namanya, ya. Kita kan jarang nyebut namanya. Ketika kita sudah bisa nyebut namanya, baik lisan kita, pikiran kita, hati kita, semua menyebut namanya, baru ada rasa kedekatan kita, ya, Pak. Bukan berarti dekat ke Allah itu jaraknya awalnya 10 km jadi 5 km, enggak begitu, Pak. Enggak. Kalau keterangan guru kami yang namanya taqarrub ila Allah itu bukan berarti jarak yang jauh menjadi dekat, yang luas menjadi sempit, enggak. Namanya taqarrub ila Allah itu apa? Pengakuan kita semakin hilang, pengakuan kemanusiaan kita semakin hilang, ya. Ngakunya kita, hidupnya kita nggak ngaku kaya, nggak ngaku mampu, nggak ngaku bisa, semakin hilang itu semakin dekat ke Allah, ya, Pak. Jadi namanya taqarrub ila Allah itu bukan berarti kita pikiran, nawa itu taqarruban Allah, semakin dia merasa ada, semakin dia merasa bisa zikir, semakin bisa sholat, semakin jauh ke Allah. Yang namanya mendekat ke Allah itu menghilangkan rasa dan merasa. Zikir dia bukan karena bisa zikir sendiri, sholat dia bukan kemampuan dia sendiri. Gak merasa bisa sholat, gak merasa bisa zikir, gak merasa bisa puasa, itu baru namanya semakin dekat ke Allah, menghilangkan rasa dan merasa pengakuan. Itu namanya mendekatkan diri ke Allah. Biaya semakin hilang, makin gak merasa bisa, semakin gak merasa puasa, semakin gak merasa gak ada. Itu namanya mendekatkan kepada Allah. Nah kalau dia zikiran, sholat, ibadah semakin diakui ibadahnya, makin jauh sama Allah. Gitu. Itu makna taqarrub ila Allah. Ya. Nah, jadi permintaan kita di hadapan Allah kecil. Karena kecil, mudah bagi Allah untuk mewujudkannya, tinggal permasalahannya kita mau minta apa enggak, gitu. Ya, mau mendekat apa enggak, gimana Allah mau ngasih, manggil enggak pernah, nyebut enggak pernah, deket apalagi. Manusia aja kita kalau enggak kenal, enggak dekat, kita enggak bisa ngasih, enggak kenal banget, kenal selewatan aja gitu. Itu sesama manusia, Pak, ya. Iya. Ya, karena kita kenal sama orang itu, tahu persis rumahnya, tahu persis kelakuannya, tingkah lakunya. Ketika dia minta pertolongan, kita tolong, kita bantu, kita kasih. Kan dekatnya kita kepada orang itu. Ya, Pak. Ini saya analogikan biar paham, ya, Pak, ya. Bukan Allah kayak gitu, enggak, bukan. Menganalogikan, menggambarkan seperti itu aja, gitu. Supaya kita memudahi bahwasanya Allah lebih dari itu. Nah. Ya ibadi wa hambaku innama hiya a'malakum, sesungguhnya itu amal-amal kalian. Uhsiha, yang aku menghitungnya amal, lakum, untuk kalian, summa ufawwikum, kemudian wafikum, kemudian aku membalasnya kalian iyaha, kepadanya amal. Semua amaliyah kita yang kita kerjakan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah,
wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya Pak. Sedikitnya amal ya kita ada balasannya. Hadirnya Bapak di sini setengah jam kah? 1 jam kah? Duduknya Bapak di sini mau nyender ke, mau lipat kaki ke, entah itu nyendernya karena ngantuk atau lipat kakinya karena kesemutan, ya Pak, atau encok, ada balasannya. Iya Pak, pokoknya orang ngaji, orang ibadah kepada Allah sedikit saja Allah akan berikan balasannya. Ini maha adilnya Allah. Ya. Tetapi ya sama ketika kita berbuat keburukan, kemaksiatan sedikit saja, Allah juga ngasih ganjarannya. Faman wajada khairan, barang siapa yang menjumpai kebaikan, ya Pak, kita ditakdirkan Allah bisa sholat jamaah, bisa ngaji, ya Pak, bisa ibadah, falyahmadillah, maka hendaklah orang tersebut memuji kepada Allah. Alhamdulillah bisa sholat 5 waktu, alhamdulillah bisa ngaji bareng, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan ibadah. Bersyukur. Kenapa? Karena ada hamba, ada ciptaan Allah yang lain yang tidak diberikan nikmatnya beribadah. Ada yang masih tidur. Bahkan ada yang nggak sholat, ada yang nggak ngaji, gitu Pak. Betapa bersyukurnya kita dipilih oleh Allah bisa ngolat, bisa ngaji, bisa ibadah. Maka mujilah kepada Allah. Bisanya kita karena dibisakan oleh Allah. Mampunya kita karena dimampukan oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, Pak. Kalau Bapak tadi bilang ngaku ini sholat saya bisa ngaji karena saya sendiri, saya bisa sedekah karena saya punya harta sendiri, saya bisa umroh karena harta saya sendiri, makin jauh ke Allah Pak. Karena apa? Diakuin, amalnya diakuin. Namanya mengandalkan amal, nggak boleh. Kalau secara hakikatnya kita nggak boleh mengandalkan amal kita, karena masuknya kita ke surganya bukan karena amal kita, tetapi karena ridho dan rahmatnya Allah. Gitu Pak. Nah kalau kita pernah dengar cerita ada orang ahli ibadah ya Pak ya, yang sampai 500 tahun ibadahnya terus pada Allah, ketika dia suruh masuk ke surga, wahai hambaku masuk ke surga karena birahmati, karena rahmat aku. Bingung dia. Ya Allah, saya masuk surga karena rahmat kamu. Iya. Bukan karena ibadah aku yang 500 tahun. Nah, orang ibadah 500 tahun di akhirat di hadapan Allah nggak ada artinya. Umur kita berapa? Ya gocap 65 ya, dan gocap 50 pun nggak semua ibadah. Balik 15 tahun lah taruh 35 kalau melek terus kan ketidur kita. 35 tahun 30 tahun lah ibadahnya kan tidur. Berapa jam? Setengahnya 15 tahun berarti ibadahnya. Kalau melek selalu ibadah kan enggak juga. Paling sana 5 kali 5 waktu itu paling manter. 25 menit dikali 15 tahun. Enggak sebanding sama tadi orang ahli ibadah
yang 500 tahun ibadahnya pada Allah. Tetapi ketika di akhirat kata Allah, wahai kau yang ahli ibadah, masuk ke surgaku dengan birahmati, dengan rahmatku. Dia nggak terima sama Allah. Ya Allah, lalu ibadahku apa? Sebagai apa? Ibadahmu kau timbang dengan sebelah matamu, nggak seimbang. Nikmat sebelah mata dengan ibadah 500 tahun, timbang besar mana? Ya Allah, mata sebelah dengan ibadah 500 tahun belum seimbang. Makanya orang tersebut masuk ke surganya Allah dengan asbab rahmatnya Allah, asbab ridhonya Allah. Gitu, Pak. Maka ibadah kita udah bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, bukan, udah karena Allah aja. Kalau karena apa-apa, karena siapa-siapa, kayak gitu nanti dibalikin sama Allah. Ya Allah, saya kan pengen ganjaran yang besar. Allah siapkan, ya Allah siapkan. Tetapi yang Allah ridhoi, yang Allah rahmati adalah yang ibadah karena Dia saja. Kita kan nggak sadar. 5 kali kita sehari kita baca, ya Pak. Kita udah ngomong ke Allah sebelum sholat, ketika sebelum kita baca Fatihah, sesudah takbir, baca iftitah, kita ikrar ke Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ngomongnya gitu lillah, tapi permintaannya banyak banget. Pengennya dikasih balasan terus. Kapan karena Allahnya? Gitu Pak. Udah, semua karena Allah. Mengapa? Karena semua yang Allah ciptakan buat manusia. Allah ciptakan hewan buat siapa? Buat kita, Pak. Sapi buat siapa? Sapi. Kita potong dagingnya buat siapa? Buat manusia kan? Dagingnya, susunya, sumsumnya, sampai kulit-kulitnya buat bedug. Buat siapa? Manusia. Kotoran sapi, kotoran kambing, hewan buat apa? Pupuk. Manusia juga. Rumput buat siapa? Manusia, Pak. Mau rumput Jepang kayak rumput gajah kayak buat manusia. Buat apa Jepang? Buat hiasan taman depan rumah supaya manusia indah memandangnya. Rumput gajah buat empan. Empan dimakan sapi buat kita juga. Semua Allah ciptakan buat manusia. Hewannya buat manusia, ikan buat manusia, pisang-pisang buat manusia, pisang Ambon, Raja Sereh, pisang tanduk, buat siapa? Manusia. Kalau semua rupa manusia tumbuhan buat manusia, hewan buat manusia, manusianya buat siapa? Manusianya buat Allah. Itu Pak. Allah jadikan semua buat kita, kita ya buat Allah. Apa? Itu tadi ibadahnya karena Allah, sholatnya karena Allah, ngajinya karena Allah, semua lillahi. Gantian dong kata Allah, hai manusia, semua aku jadikan buat kamu. Ku jadikan khalifah di muka bumi. Mana timbal baliknya? Ya, gantian. Kalau semua sudah Allah ciptakan buat kita, maka kitanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Semua ibadah buat kita, Pak. Buat kita kebaikannya. Coba. Sholat 5 waktu Allah jadikan kewajiban buat kita manusia. Manfaatnya buat siapa?
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika manusia sudah bisa sholat, maka sifat perbuatan keji dan mungkar akan Allah berikan kepadanya. Buat siapa? Buat kita. Sholat. Oke lah, pertama syahadat dulu dah. Syahadat ini rukun Islam yang 5 buat manusia semua nih. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa manfaatnya? Dengan syahadat iman jadi sah. Orang kafir syahadat jadi diakui kemukminan keimanannya. Buat siapa? Buat kita. Masuk surga syaratnya pakai iman. Ibadah sah pakai iman syaratnya. Itu syahadat. Sholat tadi buat fahsyai wal munkar, buat kita juga. Puasa sumu tasihu, puasalah kamu ini sehat. Buat siapa? Buat kita juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo puasalah kamu, nanti kamu ditolong takwa. Buat siapa? Buat kita juga. Zakat buat siapa? Zakat buat kita, bersihin kita juga. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Harta jadi bersih, jiwa jadi bersih, buat kita juga. Haji buat siapa? Buat kita. Al jannatu, barang siapa pergi haji, ya Pak, laisa jaza ila jannah, ya. Al hajju mabrur, laisa jaza ila jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasannya kecuali surga. Buat siapa? Kita juga. Ternyata semua ibadah buat kita semua, Pak. Syahadat buat kita, sholat buat kita, zakat buat kita, puasa buat kita, haji buat kita juga. Kitanya buat siapa? Kitanya buat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Jadi supaya ada hak Allahnya. Karena hak Allah apa itu tadi semua buat Allah. Kalau sudah landasannya Allah, pasti dapatnya. Tapi kalau landasannya, tujuannya bukan karena Allah, belum tentu dapatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya, tujuannya untuk Allah, buat Rasulnya, maka pasti dapat. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi kalau tujuannya lain Allah, apa karena perempuan, apa karena dunia, maka ila mahajaro ilaih, belum tentu dapatnya. Itu Pak. Jadi apa-apa supaya nggak kecewa gitu Pak, supaya nggak kecewa, landasannya Allah, nggak kecewa, pasti nggak kecewa. Tapi kalau landasannya lain Allah, kecewa. Saya berteman sama dia, pengen saya sih supaya dapat kemudahan, pinjam duit gampang, utang gak usah bayar nggak apa-apa. Ternyata berteman sama dia, kita baikin nggak begitu, malah dia yang ngutang sama saya, nyusahin saya. Tadi niatnya tujuan berteman untuk mendapatkan sesuatu, karena nggak dapat, kecewa akhirnya. Coba kalau bergaul berteman karena Allah, saya bergaul karena disuruh oleh Allah, saya berteman karena Allah. Ketika nggak dapat apa-apa, nggak kecewa, lawang saya karena Allah. Nah, maka kita belajar, ya Pak ya, di usia kita yang sudah banyak ini Pak, kita belajar ibadah kita jangan seperti ibadahnya anak SMP atau SD yang sebentar-sebentar minta balasan, sebentar minta imbalan, itu Pak.
Bukan saya meremehkan, enggak, tapi motivasi kita tingkatkan kualitas ibadah kita, gitu Pak. Bahwasanya yang Allah minta bukan hamba yang ibadah minta ini minta itu, tetapi Allah minta karena Allah saja. Kenapa? Karena semua sudah diberikan buat kita. Sampai-sampai dalam hadis Rasulnya, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasallah. Ikhlaskanlah semua amalmu. Bahasanya semua Pak. A'malakum lillah, amal kalian ikhlas. Apa ikhlas? Udah nggak pengen apa-apa, udah Allah saja. Itu a'malakum lillah, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yaqbalu, Allah tidak menerima illa ma khalasalahu, kecuali sesuatu yang diikhlaskan karena Allah. Itu Pak. Allah nggak terima. Ya. Nah. Jadi sih gimana Pak kalau nggak terima? Rugi ya rugi. Kalau kita ibadah lain Allah nggak dapat ya rugi, kecewa juga, rugi juga. Gitu, Pak. Nah kalau sudah karena Allah, Pak, apa dapat balasan bidadari? Apa dapat masuk surga? Surga punya siapa? Bidadari punya siapa? Balasan yang berlipat ganda punya siapa? Punya dia semua. Ya Pak. Kalau sudah karena dia ya sudah pasti diberikan. Gitu Pak. Manusia saja ketika sama pasangan hidupnya aja semua dikasih. Ya Pak. Iya, Bapak nikah sama bini Bapak kasih semua. Ya. Bapak kasih ke istri Bapak karena sayang. Tempat tidurnya dibeliin, makannya dikasih, minum dikasih, duit dikasih. Kenapa? Karena istri Bapak sudah karena Bapak dikasih semua. Ya. Dan kita masuk ke surganya bukan karena kenikmatan yang ada di surga, tetapi kita ke surga ingin ketemu yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenikmatan yang tidak ada bandingannya adalah bertemu dengan Sang Khalik. Nah, itu Pak. Dah. Ketika Allah takdirkan kita mendapat kebaikan, maka falyahmadillah, maka hendaklah orang tersebut memuji kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, dan barang siapa yang menjumpai selain demikian itu, artinya apa? Dia celaka, dia nggak berbuat amal, berbuat maksiat, berbuat dosa, fala yalumanna, maka janganlah dia mencela, illa nafsahu, kecuali mencela dirinya sendiri. Ya Pak. Kalau kita Allah takdirkan bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, bisa umroh, bisa haji, itu karena karunia dari Allah. Kalau kita melakukan maksiat, melakukan dosa, khilaf, maka jangan salahkan Allah. Salahkan nafsumu sendiri, salahkan dirimu sendiri. Mengapa? Karena kita sudah diberi akal oleh Allah, suruh memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Allah sudah kasih kita akal dia.
Ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Gitu, Pak. Ini adalah kesopanan kita kepada Allah. Sopan kita kepada Allah, sopan hamba kepada Khalik. Kalau menimpa pada kita yang baik-baik, itu semua dari Allah. Kalau yang menimpa pada kita yang buruk-buruk, itu dari nafsu kita, dari diri kita. Itu namanya sopan, Pak. Hamba harus sopan ke Allah, ya Pak. Anak sopan kepada orang tua, ya. Jadi makhluk sopan. Pak, itu kan semua khairihi wasyari minallah, baik itu dari Allah. Iya, hakikatnya tauhidnya begitu memang. Tapi sopannya bagaimana kamu? Sopan nggak ke Allah? Nah, salahkan nafsu kita, salahkan diri kita, karena Allah sudah memberikan sifat kudrah iradahnya dan pilihannya kepada kita. Kasih akal. Ini sprit, ini vodka, pilih mana? Vodka sajalah. Salah, kasih akal pilih vodka. Kan Allah juga yang ngerakin. Justru kamu menyalahi syariat. Ya, salah, Pak. Nyari syariat, dikasih akal suruh milih kok malah milih yang minuman keras, ya. Susu masih banyak, air putih masih banyak, galon masih gede, milihnya yang warna-warni, ya. Salahnya kita, bukan salah Allah, ya Pak, karena kita bisa milih, ya. Milih kawin lagi apa jajan. Iya, Pak. Banyak orang yang malah milih jajan dan nikah, padahal laki-laki boleh 4, tapi gak berani juga. Pak Sulam tuh pengennya nambah sebetulnya, tapi takut aja sama yang di rumah. Emang kalau laki-laki, Pak, di luar itu bintang 3, ya Pak, di luar bintang 3, bintang 4, tapi di rumah istri bintang 5. Walaupun di luar kumisnya kayak pagar kecamatan, di rumah mah udah kayak kucing udah. Ya Pak, saya bukannya nggak berani, Pak. Kenapa? Istri lebih berani. Karena kita sayang sama istri, Pak, ya. Sayang sama istri, ya. Kalau yang mau ikut Rasul ya nungguin dulu yang meninggal dulu, pertama meninggal. Rasul kawin dari yang kedua kan setelah meninggal Khadijah. Enggak juga. Gitu. Kok jadi sono sih, Pak? Kawin-kawin. Soalnya tegang terus. Biar ada anunya, selingannya, ya. Ya, Pak. Ya, kalau ngaji tegang terus tewon. Pening, palanya pusing. Ya. Tetap aja yang ngantuk aja. Nah gitu, Pak. Jadi kembali, Pak, ya. Kembali apa? Ketika kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa ibadah, itu adalah minallah. Gitu. Ketika kita bermaksiat dari nafsu kita yang jelek ini, bukan Allah. Nggak menyalahkan Allah, itu sopannya kita kepada Allah, ya Pak, kayak gitu. Saya bilang kemarin keterangan guru kami bahwa nafsu kita banyak sekali, sampai 7 nafsu kita itu, maka perlu kita gempur, ya Pak, supaya nafsu kita bisa kita arahkan. Nah itu, Pak, bukan dimatikan. Kalau mati kita nggak bisa kawin, nggak bisa makan padang yang enak, nafsu mati. Tapi diarahkan, nafsunya diarahkan kepada nafsu yang lebih baik
dari sebelumnya, sehingga nanti akhirnya menjadi nafsu yang kamilah, yang sempurna. Sempurna. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, habis ya? Udah. Hah? Udah. Ya Pak, udah Pak, udah. Iya, Bapak. Wal haditsus tsani wallahu a'lam bissawab. Ya Pak ya. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan kita semua, ya Pak ya. Kita menambahkan kualitas ibadah kita, ya, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Kita niat, kita naikkan level kita, bukan hanya level biasa, tapi level agak atasan sedikit lah. Ibadah kita bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah saja. Gitu. Insya Allah kalau kita belajar ke sana sedikit-sedikit, nanti juga Allah akan membantu kita. Kenapa? Karena Allah tahu ini hamba mau memperbaiki diri, gitu Pak. Karena Allah yang menyanyiakan usaha hambanya. Gitu. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.